Mulai saja ya, agenda kita hari ini pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga kemarin dari tanggal 1, 2, sekarang lagi tanggal 3 Oktober 2024. Hari pertama kita belajar tentang e-faktur, semoga masih ingat ya. Kemudian hari kedua kita belajar terkait PPh pasal 21 kemarin sampai menyusun menyusun kertas kerja PPh pasal 21. Nah, sepertinya sudah saya sampaikan semuanya ya untuk yang kertas kerja PPh pasal 21 ini. Nah, sekarang hari ini agendanya adalah nih. Agendanya adalah EBUPOT unifikasi. Ini saya tambahin tadi ini belum selesai. EBUPOT PPh 21. Oke. Kita nanti memindahkan dari kertas kerja bagaimana sih cara membuat bukti potong PPh pasal 21. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ini baik PPh pasal 21 maupun lain yang unifikasi ya, yang pasal 23 dan lain-lain ya. Itu bisa kita coba sendiri menggunakan akun DJP online kita. Jadi kalau mau belajar bagaimana cara membuat bukti potong nanti menggunakan akun DJP online masing-masing bisa. Jadi kalau mau ada yang mengikuti boleh. Nah, terus nanti nanti akan saya sampaikan tentang apa itu SP2DK. Ini pengantar menuju pelaporan berikutnya yaitu SPT tahunan ya. Jadi yang pertama kemarin ada e-faktur yaitu PPN, kemudian berikutnya PPh pasal 21, 23, PPh final. Nah, kemudian seharusnya berikutnya adalah SPT tahunan badan seharusnya. Tetapi untuk pengisian SPT tahunan badan itu mudah ya, kalau misalkan hanya saya sampaikan cara mengisi paling setengah jam selesai. Nah, tetapi cara mengisi dengan hati-hati itu yang agak perlu jadi perhatian. Jadi selesai dari kelas ini bukan hanya bisa mengisi SPT tahunan, tetapi bisa berhati-hati mengisinya SPT tahunan itu. Nah, untuk mengantar ke sana nanti kita belajar dulu apa itu SP2DK, apa bedanya dengan pemeriksaan pajak. Ya. Nah, kemudian berikutnya akan persiapan laporan keuangan. Laporan keuangannya sudah saya share kemarin di kolom chat. Semoga sudah di-download ya. Nah, baru nanti setelah persiapan laporan keuangan, baru kita menuju e-form. Nanti di e-form akan saya sampaikan formulir SPT tahunan badan, mulai dari lampiran-lampirannya dari belakang sampai ke depan sampai induk. Nah, nanti poin-poin mana yang perlu jadi highlight itu ya, yang terjadi sering kesalahan. Ya. Kesalahannya sering terjadi dan itu menjadi masalah ya, terutama men-trigger terbitnya SP2DK. Oke, itu agenda hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan pekan depan hari Senin, masih lanjut e-form kemungkinan masih lanjut e-form dan tentang Cortex gitu ya. Oke, saya lanjutkan penjelasan tentang PPh pasal 21 pelaporan. Nah, kalau dulu PPh pasal 21 itu menggunakan ISPT, elektronik SPT. Soal PPh pasal 23 juga ada ISPT-nya. PPh final ada ISPT-nya. PPh pasal 15 ada ISPT-nya. Pasal 22 ada juga. Jadi dulu ISPT itu banyak banget. Nah, sekarang semua ISPT tadi sudah punah gitu ya. Sudah punah, sudah digantikan elektronik yang berkaitan dengan website, dengan web. Nah, berarti kita akan pindah ke web. Oke, ini saya login dengan menggunakan akun DJP online saya. Ya. Kalau baru login
halamannya seperti ini. Kemudian untuk lapor PPh pasal 21 itu ada di menu lapor. Semoga DJP online-nya tidak offline. Yuk. Masih berputar. Oke, nih lapor ya. Ini halaman lapor. Di halaman lapor ini ada macam-macam. Nah, tetapi di sini ada namanya pelaporan. Ini ada pelaporan, dan ini ada pra-pelaporan. Nah, jadi yang dikenal sekarang seperti ini. Jadi pra-pelaporan ini boleh dibilang persiapan ya, persiapan pelaporan gitu ya. Nah, ini pelaporannya, submitnya. Oke. Jadi apa yang harus disiapkan? Nanti disiapkan tentunya adalah bukti potongnya. Saya klik ya untuk pra-pelaporan. Oke. Nah, di pra-pelaporan ini ada EBUPOD 21, ada EBUPOD unifikasi. Karena yang akan saya sampaikan terlebih dahulu adalah EBUPOD 21. Saya klik EBUPOD 21. Nah, ini halaman EBUPOD, dashboard dari EBUPOD PPh pasal 21 ya. Kalau misalkan ini apa sih? Nah, di DJP Online disediakan petunjuk pengisian. Oke. Terus bagaimana cara membuat bukti potongnya ya kalau untuk PPh pasal 21? Ya, jadi di sini ada menu bukti potong. Bukti potong kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian sebelah kanan itu ada tombol untuk merekam bukti potong. Oke, kita bisa klik tombolnya, klik rekam. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu bukti potong bulanan atau bukti potong yang tidak final. Kemudian ada pembuatan bukti potong tahunan A1. Nah, jadi bukti potong tahunan A1 itu digunakan untuk karyawan untuk melaporkan SPT tahunannya masing-masing gitu ya. Dibuatkan biasanya di akhir tahun atau ketika ada karyawan yang keluar di tengah tahun. Oke, di sini saya akan pilih yang bukti potong bulanan. Seperti ini tampilannya. Bukti potong dan final atau tidak final. Nah, bagaimana cara membuat, misal ya, kita contoh yang gampang dulu, yaitu memotong atas bukan pegawai. Bukan pegawai dulu. Berarti masuknya yang bukti potong tidak final. Tidak final. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini sekarang ada NPWP, ada NIK. Nah, jadi sekarang untuk membuat bukti potong ini wajib ada NPWP-nya atau ada NIK-nya. Makanya kemarin sempat saya sampaikan kalau mau mengikuti proses mencoba untuk membuat bukti potong itu seperti apa, maka harus menyediakan NIK, misalkan punya saudaranya atau punya pasangannya gitu ya.
Bentar. Jadi kita bisa pilih tahun 2024, kemudian pilih NIK. Karena kalau NPWP mungkin nggak hafal. Dan kedepannya memang pakai NIK ya. Oh iya, mungkin bisa jadi nanti ada pertanyaan, Pak, di DJP online saya tidak ada e-Bupot pasal 21-nya, gitu ya. Saya, saya ulang. Nah, misalkan di sini, di tadi kan saya masuk ke DJP lapor ya. Nah, di menu lapor kok nggak ada, Pak. Ya. Kalau nggak ada, ini tadi lupa saya sampaikan ya. Kalau nggak ada nggak ada ini, berarti aksesnya belum ditambahkan. Nah, gimana cara nambah akses? Nah, cara menambah akses adalah dari profil, ya, dari sini. Kemudian kita klik profil saya. Profil saya nanti di sini ada akses. Nah, aktivasi fitur. Jadi di menu profil, kemudian aktivasi fitur. Nah, di aktivasi fitur ini kita harus mengaktifkan yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini kan kita mau belajar tentang e-Bupot 21 dan e-Bupot unifikasi. Mungkin bagi yang mengikuti silahkan, ini diklik e-Bupot 21, e-Bupot unifikasi. Kalau saya karena saya penasaran, misalkan, atau mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, ini apa sih gitu ya, udah fiturnya aktifin aja semua. Bermasalah nggak Pak? Nggak, karena fitur ini hanya memunculkan menu-menunya saja. Nah, jadi pengen tahu menunya seperti ini. Ya udah di checklist semua, kemudian diklik ubah fitur layanan. Nah, kemungkinan besar setelah klik ubah fitur layanan akan log out ya. Nah, berarti tinggal login kembali. Nah, setelah login nanti kita masuk ke menu lapor lagi. Menu lapor. Nah, seharusnya kalau aksesnya sudah ditambahkan, fitur aksesnya tadi sudah ditambahkan, muncullah laporan dan pra pelaporan ini. Jadi saya ulang ya, kalau mungkin ada yang mengikuti, tambahkan terlebih dahulu fitur e-Bupot 21 dan e-Bupot unifikasi, atau mungkin fitur-fitur yang lain silakan ditambahkan. Nah, untuk PP pasal 21 saya ulang, kita ke pra pelaporan terlebih dahulu. Pra pelaporan, kemudian kita pilih yang e-Bupot 21. Nah, kalau ini pertama kali kita mengakses e-Bupot 21, maka yang harus dipilih pertama adalah pengaturan. Pengaturan ini lebih ke penandatanganan. Ya. Di pengaturan ada penandatangan. Penandatangan kita pilih, penandatangan. Nah, kemudian di bawah nanti kita tambah, kita klik tambah. Oke, status aktif, simpan. 8YXD. Nah, kalau punya saya seperti ini, kenapa? Karena memang sudah pernah jadi tambahkan, karena memang sudah ada gitu ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti, ya pasti berhasil seharusnya. Data penandatangan di sini, di penandatangan bukti potongnya adalah ini. Nah, kemudian kalau pengaturan sudah, ini cukup sekali saja di awal. Nah, berikutnya kita masuk ke menu bukti potong. Oke.
Nah, saya ulang ya, tadi untuk menu bukti potong kita, misalkan kita sebagai pemberi kerja, jadi kita kan harus memotong penghasilan karyawannya. Karyawan itu kemarin dibagi, memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan ke orang pribadi yang objek pasal 21. Nah, kemarin dibagi ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada bukan pegawai. Oke. Nah, setelah kita tahu, misalkan kita sudah masukkan ke kertas kerjanya ya, di Excel sudah ada kertas kerjanya, oke, yang paling gampang bukan pegawai dulu deh, bukan pegawai. Nah, bukan pegawai sudah dihitung di kertas kerja. Oh, ada karyawan, ada lawan transaksi, orang pribadi memberikan jasa konsultasi, misalnya jasa konsultan. Nilainya 10 juta. Nah, terus, atau saya buka Excel-nya dulu sebentar. Contohnya ini. Bukan pegawai. Nah, misalkan ini namanya Ina, misalkan. Penghasilan brutonya 40 juta. Dia adalah konsultan pajak, misalkan ya. Kodenya 21127. Nah, di kertas kerja sudah kita hitung seperti ini. Penghasilan brutonya dia dapat 40 juta, kemudian DPP-nya 20 juta, sesuai hitungan kita, PP pasal 21-nya dipotong 1 juta. Nah, kita coba bagaimana cara membuat bukti potongnya. Nah, caranya klik rekam yang bukti potong bulanan, final, tidak final. Oke, di sini berikutnya kita harus memilih tahun pajaknya, jadi 2024. Masanya Oktober ya, kita bikin Oktober. Kemudian identitasnya ini harus ada. Harus ada salah satu. Kalau nggak ada NPWP berarti harus menginput NIK. Nah, NIK-nya tidak boleh NIK kita sendiri, NIK orang lain. Ini kalau mau nyoba ya, kalau mau coba. Misalkan ini saya gunakan NIK keluarga saya. Ya tinggal dicek. Oh, namanya belum. Ya, tinggal dicek. Nah, jadi pengecekan NIK sekarang, posisi sekarang pengecekan NIK itu akan melihat nomor NIK-nya disandingkan dengan namanya. Ini harus sama persis. Harus sama persis dengan yang tercatat di Dukcapil. Ya, harus sama persis yang tercatat di Dukcapil. Misalkan ada singkatan-singkatan ya. Misalkan kadang-kadang kan Muhammad siapa misalkan bla bla bla. Nah, singkatan ini ternyata di Dukcapil ada singkatannya. Nah, ini kan inputnya manual yang ini, nama ini input manual. Ketika dicek bisa jadi tidak ditemukan gitu. Jadi harus dipastikan namanya sama dengan yang ada di KTP-nya. Oke, ini sudah valid. Berikutnya alamatnya harusnya lengkap ya. Oke, kalau sudah masuk ke identitas penerima penghasilan sudah valid. Nah, berikutnya adalah jenis pemotongannya. Kan macam-macam ya. Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan seterusnya. Tadi kita pilih contohnya adalah untuk yang tenaga ahli. Nah, fasilitas PPh 21 ini jarang ada. Contoh fasilitas PPh 21 itu ditanggung pemerintah atau mungkin PP pasal 21 dibebaskan. Contohnya pas zaman COVID kemarin itu ada fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah DTP. Kali ini kita tidak perlu klik karena sekarang sudah nggak ada ya. Nah, jumlah penghasilannya sesuai
Excel kertas kerja saya tadi 40 juta. Nah, tinggal dihitung apakah hitungannya sama. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, iya silakan Pak Rijal. Untuk yang tadi yang apa fasilitas PPh 21 itu Hmm, apakah termasuk yang ini kan kalau kita refer ke PMK 66 itu ada natura yang di Oke. dan kenikmatan yang di apa dibiayai dan di operasional itu oleh APBN gitu kan. Misalnya naturanya itu dalam bentuk PPh pasal 21 yang ditanggung itu gimana ya, Pak? Natura yang ditanggung Jadi PP pasal 21 ya kalau maksudnya ya. saya kan pernah baca di Per 16 tuh ya Pak, Per 16 tahun 2016 bahwa salah Oke. satu bentuk natura itu adalah eh, pajak atau PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal ini bisa pemerintah Oh atau ya. swasta itu di Per 16. Nah, Hmm. di PMK PPK 66 66. Hmm. eh, itu kan natura yang tadinya tidak bukan merupakan objek pajak pasal 21 jadi objek pajak kan Pak. Cuma ada beberapa Ya, kondisi yang dikecualikan. Salah satu betul. yang dikecualikannya itu adalah yang dibiayai dan berasal dari APBN, APBD, dan APBD desa misalnya kan kayak gitu. Betul, betul. Nah, kalau itu termasuk di sini gimana Pak? Ini fasilitas yang Oke. diklik atau yang tadi yang Kalau fasilitas? kalau kalau fasilitas di sini, Hmm, nah kalau misalkan sebentar, PPh pasal 21 misalkan dia pegawai tetap misalnya. pegawai tetap ya. Hmm. Nah, ini nanti akan ada muncul fasilitas-fasilitasnya, jadi tinggal dipilih. Oh Jadi kalau gitu. misalkan kondisinya yang natura tadi ditanggung Hmm. oleh pemerintah, Hmm. nah nanti eh, sebentar, pegawai tetap ya sebentar gini. Jadi kalau misalkan yang ditanggung pemerintah itu kan yang natura yang dibiayai oleh APBN PBN. APBD. Betul. Sebenarnya bukan cuma natura. Kalau misalkan contohnya saya selaku ASN, semua PPh pasal 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Jadi penghasilannya utuh gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini mengerjakan PPh pasal 21-nya pemerintah, e-bupotnya berbeda. Jadi ada e-bupot instansi pemerintah. OBD ya Pak ya. Ya, ya. Jadi kalau ini e-bupot yang umum. Jadi e-bupot pasal 21 itu nanti ada yang instansi pemerintah ada sendiri. Jadi eh, apa istilahnya IP, instansi pemerintah. Nah, jadi Hmm. kalau untuk yang secara umum nanti fasilitas itu akan muncul di sini. Oke. Ya, ini DTP Ibu Kota Nusantara gitu kan. Ini peraturan baru ini kan. Jadi kalau misalkan yang eh, ditempatkan di Ibu Kota Nusantara itu PP pasal 21-nya bisa ditanggung pemerintah. Ya sudah, tinggal dimasukkan nomor suketnya. Oke. Berarti ini contohnya Nah, itu untuk umum ya Pak. umum, ini yang umum. Kalau Pak Rizal ini profesinya sebagai Kalau eh, saya kebetulan kan kantor itu dibiayai oleh APBN Pak. eh, Jadi tapi ASN bukan? gimana Pak? ASN atau bukan? Kalau status ASN-nya kita bukan ASN, tapi dana operasional dan semuanya itu dari APBN Pak. Kita pakai DIPA. Oke, ya, ya, ya. Oke. Jadi Jadi kalau untuk kebetulan kita hmm, BA Bun yang nempel hmm, langsung ke Kementerian Keuangan dan kita pakai DIPA Pak sejak 2015 gitu Pak. oke deh, ya siap siap. Sementara saya catat dulu ya. Siapa? Jadi kalau misalkan untuk yang bukan instansi pemerintah atau nanti saya coba cek dulu apakah semua instansi yang dibiayai oleh APBN itu bisa dianggap sebagai instansi pemerintah. Kalau misalkan instansi pemerintah seharusnya berbeda. Kalau misalkan bukan instansi pemerintah, bupotnya sama dengan yang ada di Umum. hadapan kita sekarang. Siapa? Nah, nanti coba saya cek lagi. Nanti Baik. PR saya itu PR saya. Siap. Terima kasih Pak Tegar. Oke. Ya, jadi nanti
Kalau tadi sempat disinggung juga ditanggung oleh perusahaan ya, ditanggung oleh perusahaan. Kalau misalkan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu bukan fasilitas ya. Itu memang kebijakan eh, dari perusahaan untuk bisa dijadikan biaya dulu. Ya, kalau sekarang kan Natura bisa dibiayakan. Memang benar ada pengecualian-pengecualiannya, tapi kalau misalkan contohnya misalkan gajinya 10 juta, terus PPh ada PPh tunjangan ya, tunjangan PPh atau PPh dibayar pemberi kerja. Nah ini kan perlakuannya beda. Kalau dulu agar bisa diakui sebagai biaya, maka dicatatlah sebagai tunjangan PPh terlebih dahulu, namanya nanti yang ini, yang gross up itu kan ya. Jadi nanti biayanya sama dengan tunjangannya. Jadi misalkan di sini 300.000, biaya PPh-nya juga 300.000. Bentar, saya hapus dulu. Tunjangan PPh 300, nanti PPh-nya juga 300.000. Ini istilahnya kan di gross up ya, skema perhitungannya. Jadi ini klop. Jadinya nanti biaya tunjangan PPh ini bisa jadi pengurang secara secara fiskal di laporan keuangan dan SPT tahunan badannya. Tapi ini bukan termasuk yang dianggap fasilitas di sini. Fasilitas di sini tuh ada ketentuan seperti ini contohnya. Atau nanti mungkin yang dulu misalkan ada DTP COVID gitu. Nah ini boleh di checklist. Kan kalau DTP COVID juga ada nomor ininya, nomor suketnya, surat keterangan disetujui mengajukan permohonan untuk PPh pasal 21 DTP, itu kan dulu ada juga. Nah, tapi kan sekarang nggak ada. Jadi untuk fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang dibebaskan, yang ada di sini, bukan di perhitungan kertas kerjanya. Oh, ini diberikan fasilitas oleh pemberi kerja, bukan seperti itu. Yang dimaksud fasilitas adalah fasilitas program dari pemerintah. Ini menarik karena setiap saya menyampaikan Ebupot pasal 21 pasti ada yang bertanya tentang fasilitas gitu ya. Jadi ini bahkan bulan kemarin September itu belum keluar nih yang ini. Nah, sekarang ini baru. Jadi nanti kalau misalkan ada ketentuan baru lagi, dia akan nambah sini lagi. Tinggal dipilih fasilitas PPh 21-nya yang mana. Oke. Jadi kita pilih yang tanpa fasilitas dulu. Oke. Nah, tadi contohnya kan bukan pegawai, tenaga ahli 40 juta. Itu. Seperti ini. Hitungannya ternyata bukan ternyata, memang seharusnya sama ya, sama dengan kertas kerja yang kita buat di Excel. Kemudian tinggal dipilih penanda tangannya, klik simpan. Ada isian yang belum terisi. Oh, ini karena tadi saya refresh. Oktober. Saya ulang, saya klik simpan.
data berhasil disimpan. Jadi kita bisa praktek ya, kita bisa praktek membuat bukti potong. Ini boleh diikuti kalau misalkan oh saya mau coba juga boleh sampai di sini masih boleh. Nanti saya akan kasih batasan di mana jangan dilanjutkan. Oke, data berhasil disimpan. Pak Tegar, Oh, rekam lagi. izin tanya lagi Pak. Oke, boleh. Sebelumnya kan Masih yang perekaman tadi ya. siapa? Sebelumnya kan Oke, kalau oke. Lanjut. perekaman bukti potong itu di masa kemarin itu bulan Agustus ya, masa Agustus itu kan kita Hmm. pakai skema import tuh ya Pak. Nah, iya. Oke, Ada skema import kan, jadi kita tinggal masukkan betul. data NPWP, data Betul. Betul. segala macam lah ya. Itu yang ada di skema import, saya lupa tuh skema import. Betul. Coba saya buka ya. Nah nanti di Ada dalam, skema impor betul. nanti ada di sini. Oke. Nih. Oh gitu di situ ya Pak ya. Ya, tapi untuk skema impor nanti dulu ya. Yang Oh penting siap, siap Pak. kita kita coba praktek bikin bukti potongnya dulu. Nanti Siap, skema impor ada di sini. siap. Makasih Pak. Oke. Asik nih. Jadi kalau misalkan ada yang sudah praktek juga nanti bisa bisa sharing. Oh, ternyata seperti ini Pak gitu ya. Oke. Kita coba dulu satu lagi ya. Satu lagi bukti potong rekam. Ini tadi rekam. Nah, kita coba rekam yang pegawai tetap. Tadi kan sudah bukan pegawai. Pegawai sekarang kita coba pegawai tetap. Ke NIK Oktober harus NIK selain NIK kita. Saya coba NIK saya sendiri ya. NIK ini kan. Ya, ya ditemukan. Nah, kalau misalkan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, nah, kita coba cek lagi di eh, kertas kerjanya. Kertas kerjanya yang masanya Oktober berarti yang ini. Oke, Oktober dapatnya 12 juta, PTKP-nya K2. Kita kembali ke e-bupotnya, pegawai tetap, jumlah penghasilannya 12 juta, PTKP-nya K2, nah tinggal dihitung. Apakah hitungannya sama? 360.000. Sama ya, 360.000 memang rumusnya sama. Oke, nah setelah itu tinggal dibuat penantangan, tapi ini pasti gagal karena pemotong dan yang dipotong sama. Nah, identitas dipotong tidak boleh sama dengan identitas pemotong. Seperti itu. Jadi ini harus diganti. Oke, oke. Saya klik simpan. Sukses, tidak. Oke. Nah, jadi saya sudah berhasil input, sudah berhasil rekam dua bukti potong PPh pasal 21. Yang satu bulanan untuk pegawai tetap, yang satu bulanan untuk pegawai bukan pegawai tenaga ahli. Nah, kemudian kita lihat daftar bukti potongnya. Hasilnya seperti apa sih? Hasilnya kita pilih dulu periodenya Oktober, cari 2024. Oke. Nah, di sini benar ya, di sini ada yang pegawai tetap, kemudian di sini ada yang bukan pegawai. Kali ini sudah masuk semua.
Nah, kemudian ketika saya pilih bukti potong yang sudah saya rekam, maka di sini ada kata di sini, belum posting. Nah, belum posting itu berarti baru direkam, dia masih bisa diubah, belum masuk ke SPT-nya, belum masuk ke SPT-nya. Jadi nanti kan misalkan sudah seperti ini, kita harus posting terlebih dahulu agar bisa siap untuk dilaporkan. Sampai sini masih aman untuk diikuti. Ya, jadi kita praktek, oh ternyata bukti potongnya itu seperti ini. Nah, bentuk bukti potongnya seperti apa? Kita lihat. Nah, kelihatan ya? Oh, kelihatan. Oke. Bukti potongnya seperti ini. Jadi kita bisa cetak, bisa langsung dikirim ya, langsung di email ke lawan transaksinya gitu. Jadi langsung sudah jadi di bukti potongnya. Dan memang ini harus diserahkan ke penerima penghasilan. Di sini karena ketika sudah membuat bukti potong, maka kita harus melaporkan pemotongannya. Nah, caranya seperti apa? Berarti kita masuk ke posting. Sampai sini juga masih aman untuk diikuti. Klik posting. Pilih tahun pajaknya 2024, Oktober, posting. Nah, ketika posting ini berarti menarik ini oke. Menarik bukti potong yang sudah dibuat ke dalam format SPT PPh pasal 21. Oke, sudah diposting. Nah, sekarang kita cek PPh SPT-nya, SPT PPh pasal 21-nya. Ini di sini, klik. Nah, ini sudah ada. Saya banyak bikin karena harus menyampaikan materi, jadi sudah banyak yang saya bikin. Gitu. Oke, 2024 masa pajaknya Oktober, jumlah PPh kurang lebihnya 1360, data SPT belum dilengkapi. Silakan cek kembali SPT Anda. Ini lengkapi SPT, klik. Nah, inilah bentuk SPT PPh pasal 21-nya. Ya. Ini pemotongnya, kemudian tadi ada satu pegawai yang penerima penghasilannya, kemudian yang bekerja tetap ya, kemudian ada satu yang tenaga ahli. Nah, totalnya di sini adalah total penghasilan bruto, jumlah pegawainya. Oke, ini juga kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati karena semua yang semua karyawan kita, misalkan ada pegawai tetap, walaupun pemotongannya 0, itu harus diinput. Jadi nanti akan diekualisasi di sini, yang ini, angka ini, di total selama 1 tahun. Nah, ini nanti akan diekualisasi dengan biaya tenaga kerja. Bisa karyawan, gaji karyawan, atau lain-lain, yang objek pasal 21. Nah, jadi ketika dari SPT tahunan, ya, di SPT tahunan, kemudian SPT tahunan kan refernya ke laporan keuangan laba rugi. Biaya gajinya total setahun misalkan 1,4 miliar. Nah, ternyata dicek di SPT pasal 21-nya, yang dilaporkan hanya 1 miliar, 400-nya nggak ada. Oh, ternyata 400-nya itu di bawah PTKP, Pak. Nah, di bawah PTKP tetap harus dilaporkan. Nah, sebentar ini. Oke. Oke, sampai di sini kita masih bisa mengikuti dengan aman. Nah, kalau bukti
penyetoran ya kita nggak bisa karena kan nggak dibayar ya, jangan dibayar dan jangan dibayar. Terus eh, jangan sampai ini disubmit. Ini contohnya yang punya saya yang masa Februari, jangan sampai kirim SPT. Nah, kalau sudah kirim SPT berarti ya nanti masuk ke data bahwa kita melaporkan PPh pasal 21, jangan. Ya, kalau misalkan cuma buat belajar cukup sampai di sini, cukup sampai di sini. Nah, oke. Saya balik lagi ke bukti potong. Ya. Ini yang sudah posting, ini kan berubah jadi sudah posting. Nah, ini masih bisa kita hapus. Oke. Perhatian, penghapusan bukti potong dalam jumlah banyak akan dilakukan secara batch dan seterusnya. Bukti potong yang sudah masuk pada SPT dan sudah dilaporkan tidak dapat dihapus, melainkan dibatalkan satu persatu. Penghapusan bukti potong secara batch, ini kalau batch. Bukti potong yang sudah terhapus maka tidak ditampilkan, sedangkan bukti potong yang gagal terhapus akan tetap ditampilkan. Klik OK, kita batalkan, kita hapus. Permintaan hapus bukti potong berhasil diproses, hilang dia. Oke, kita lakukan yang satunya lagi. Hapus. Oke. Sudah. Cukup batasannya sampai di situ. Jadi kita sudah coba rekam bukti potong, mau yang pegawai tetap, oh ternyata seperti itu ya. Nah, kalaupun pegawai tetapnya saya input tadi misalkan penghasilannya, tadi kan saya input 12 juta. Kalau saya input misalkan 5 juta, PPh-nya 0, itu tetap kita harus buatkan bukti potongnya, walaupun 0. Oke, seperti itu kalau untuk pelaporan PPh pasal 21 secara manual satu persatu. Nah, tadi disinggung juga, menggunakan impor, benar, memang benar, bisa. Jadi, memang difasilitasi, karena kan pegawai perusahaan biasanya kalau yang gede-gede, pegawainya bisa ratusan gitu ya, bisa ratusan pegawai, apalagi rezim yang sekarang, rezimnya PMK 68, PMK 168. Nah, ini walaupun di bawah PTKP, ini tetap harus dibuatkan bukti potong. Nah, kalau dulu kan misalkan ada 100 pegawai yang di atas PTKP cuma 10, ya sudah, yang di input ada nama, NPWP dan seterusnya, ada NIK-nya gitu, itu cukup 10 saja. Kalau sekarang 100-100-nya harus di input. Nah, gimana caranya kalau misalkan 10 sih manual kayak tadi gampang gitu ya, pelan-pelan lah, paling enggak 1 jam pasti selesai gitu ya. Nah, kalau 100 gimana ya? Nah, 100 difasilitasi dengan impor bukti potong. Impor bukti potong nanti tinggal dipilih bukti potongnya bulanan tahun 2024 Oktober, pilih file bukti potongnya. Nah, filenya di mana, Pak? Filenya berarti kita harus isi dulu. Ada di sini. Ini ya. Nah, di sini di petunjuk pengisian ketika kita lebarkan. Nah, untuk format Excel yang diupload, format impornya, format Excel impornya, Anda dapat mengunduhnya di sini. Ini yang untuk bulanan, untuk yang tahunan. Jadi saya akan coba download yang bulanan di sini. Oke, saya klik, dia akan mendownload. Buka.
Saya buka dulu. Nah, ini adalah format impornya, format Excel untuk impor bukti potong ya, impor bukti potong. Nah, di sini kita bisa ubah 2024, misalkan masa pajaknya adalah 10. Ini enable editing dulu. Masa pajaknya 10. Sebenarnya bukti potongnya itu otomatis ya. Oke. Nah, di sini kita bisa input, jadi tinggal dipindahkan dari kertas kerja yang sudah dibuat. Nah, dari kertas kerja yang sudah dibuat, tinggal kita pindahkan ke format impor ini. Ya, jadi di sini sudah ada keterangannya, tanggal pemotongan diisi dengan seperti ini, misalkan 10/2024 ya, 3 Oktober. Ini saya hapus saja. Menggunakan NIK, kemudian NPWP tanpa format tanda baca, kita kosongkan karena saya mau pakai NIK, karena boleh salah satu saja. NIK tanpa tanda baca. Oke, nama penerimanya alamat penerima objek 21.100.07 aja biar gampang. Nama penandatangannya pakai NIK juga. NIK penandatangan. PTKP-nya 2. Harian tidak, cross up tidak, penghasilan brutonya tadi 12 juta. Dapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya. Ya, akumulasi. Kosong saja. Oke. Oke, ini contohnya satu seperti ini. Input 1. Ini pasal 26 ada di sini nggak? Nah, ini kita hapus saja. Oke, di sini juga ada referensi daftar objek pajaknya. Ada daftar kode negara dan daftar PKP. Nah, asumsinya satu ini aja ya, kita save, kemudian close. Nah, saya akan coba pindah ke Bupot. Oke. Masuk ke impor Bupot. Oh, nama filenya belum saya ubah. Nama filenya harus menggunakan ini, NPWP dulu 15 digit, kemudian XLSX. Saya ubah dulu. Name. Oke. Balik ke sini. Bulanan tahun 2024 Oktober, filenya ini. Oke. Dan kita klik unggah. Data berhasil diunggah. Nah, data berhasil diunggah. Gagal tuh kan. Ya, karena gagal divalidasi. Sebentar. Validasi kemungkinan besar adalah NIK-nya. Sebentar. Kita buka lagi.
Oke. Nicknya sudah benar. Namanya sudah benar. Ini. Enable editing. Duh, mana tadi? Oke. Nah, semoga sudah benar. Oke, saya save. Terus balik ke sini. Pilih ini tahun pajaknya 2024, dipotong bulanan, unggah. Enggak. Hasil diunggah masih gagal ya. Coba draft bukti potong yang gagal divalidasi. Silakan. Ya, nick penanda tangan tidak ditemukan. Nick penanda tangan tidak ditemukan. Padahal itu nick saya penanda tangannya. Sebentar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau validasinya ya, sebentar coba. Jadi penasaran ya. Tanggung. Sebentar. Saya buka lagi. Kenapa nick saya tidak ditemukan? Nick penanda tangan. BBB aja. Kali ini harus berhasil. Kita coba lagi ya. Bukti potong bulanan tahun pajak 2024 Oktober. Oke, masih gagal. Oh, nicknya harus di juga berarti. Sebentar ya. Oh, nanti kalau berhasil saya kabari ya. Nah, tapi intinya seperti itu. Tapi karena ini saya bukan benar-benar pemotong PPh pasal 21. Kemarin sempat ada yang sukses. Ada yang sukses. Nanti saya cek lagi Excel saya tadi. Sepertinya ada yang terlewat. Bikin penasaran sebenarnya, tapi karena waktu sudah berjalan, jadi saya akan coba lanjutkan. Jadi seperti itu, kalau misalkan mau pakai impor bukti potong, ya berarti kita tinggal pindahkan dari pindahkan dari kertas kerja ke Excel bukti format impornya. Ini ya. Oh, jadi ini 2197. Oke. Hah? Dari aksi Kabupaten dan Jatinegara yang terdiri dari 12 kereta, jalur 1 dari arah utara masih ada di kereta. Oke, jadi nanti kalau berhasil akan saya kabari ya. Seharusnya berhasil, entah ini karena EBUPOT 21-nya bermasalah atau Excel import saya yang bermasalah, nanti akan saya validasi lagi. Oke, kita lanjutkan ke EBUPOT-nya. Nah, jadi bisa menggunakan format impor, ya bisa menggunakan format impor dengan Excel tadi caranya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa gimana Pak ya? Kalau nggak bisa ya harus manual satu persatu. Kalau misalkan sedikit silakan, kalau misalkan ternyata banyak ya jangan. Oke, SPT masa tadi juga sudah.
kurang lebih seperti itu untuk PPh pasal 21 pelaporannya kondisi existing sekarang seperti itu. Jadi mau nyoba boleh, misalkan saya mau bikin bukti potong menggunakan akses DJP online saya sendiri, bisa nggak? Bisa. Pakai NPWP mungkin nicknya istri, anak, atau teman gitu ya. Tapi pastikan jangan sampai dilapor ke SPT kemudian dihapus. Ya. Terus jangan banyak-banyak nyobanya. Kalau cuma belajar kan ya sekali-sekali boleh gitu ya, biar nanti ditanya sama misalkan mau lamar kerja, saya sudah pernah nyoba bikin bukti potong. Ya. Tapi jangan banyak-banyak karena semua aktivitas kita terekam di servernya Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau sudah dihapus sebenarnya aman. Cuman kalau misalkan terlalu banyak, jadinya nanti muncul tanda tanya. Tapi kalaupun ada tanda tanya, tinggal dijawab, oh iya saya belajar membuat bukti potong karena keperluan pekerjaan misalkan. Oke, kalau ada pertanyaan lagi tentang PP pasal 21, pelaporannya, Pak, izin tanya Pak, boleh, silakan. untuk yang skema import itu berarti yang tadi Bapak unggah itu yang terbaru ya Pak? Formatnya ada di sini. Iya betul. Enggak, sebelumnya soalnya bulan lalu formatnya itu beda sama format yang tadi Bapak unggah gitu Pak. Soalnya saya di sini formatnya saya punya nih, yang tahun lalu saya submit gitu kan. Di situ nggak ada alamatnya Pak. Jadi nomor, tanggal pemotongan, penerima penghasilan, NPWP, terus NIK, terus nama penerima, kode objek pajak, kode PTKP, pegawai harian sama pegawai harian. Ya atau tidak penghasilan bruto dapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya. Nah, di sini ada golongan PNS, Pak. Oke. PNS terus mendapat fasilitas. Nah, itu sih bedanya sih, Pak. Kalau bulan ini memang berubah lagi berarti nanti akan agak kesulitan pada saat saya mau lapor untuk yang penerima honor, Pak. Yang biasanya kan di tempat saya itu ada Komwas ya, Pak. Komwas sama beberapa yang tadi kayak Bapak contoh itu staf ahli kan. Nah, staf ahli itu mungkin ada yang dari PNS. Nah, itu kan kita harus mencantumkan golongan tuh Pak, 1, 2, 3, sampai 4. Karena kan tarifnya berbeda tuh ya Pak ya. Oke, betul Nah, memang beda. nah, Nah, makanya tapi kalau nanti formatnya bisa. tadi berubah menjadi yang tadi saya nggak lihat ada golongan PNS-nya. Terus, Pak Rizal, coba nanti dibuka bukanya pakai ebupotnya ini ya, ebupotnya instansi ya, punya betul Pak, betul. instansi. Nah, nanti coba di sini di kolom petunjuk pengisian, coba yang bagian bukti potong impor. Nah, kemudian di sini nanti kan ada petunjuk pengisiannya Betul, pasti. betul Pak, iya. Di situ Nah, yang nanti coba di-download ulang, bandingkan dengan akses DJP online sendiri. Jadi kan Pak Rizal kan bisa akses ke DJP online pribadi. betul. Nah, nanti Oke. coba dibandingkan. Bisa jadi dugaan saya yang disampaikan tadi instansinya itu masuk definisi instansi pemerintah. Betul, Pak. Makanya tadi ada pertanyaan dari saya, Pak. Kan kebetulan saya, Iya, Mm-mm. Makanya kalau dari situ, apakah tadi yang DTP itu harus kita klik betul gitu ya. loh, Jadi Pak? kalau untuk instansi pemerintah memang e-bupotnya berbeda. Nah, e-bupotnya Ya. berbeda. Nah, nanti kita coba lihat atau juga coba dilihat nanti di menu profil. Jadi di sini kan ada profil ya. Mhm. Profilnya di situ nanti akan ada bentuk badannya, ada keterangannya instansi pemerintah. Oh gitu, Pak. Siap. Kalau instansi pemerintah ya pasti berbeda. Kalau Baik. misalkan yang umum nanti coba dibandingkan, buka DJP online-nya sendiri, Sama baru nanti punya kantor saya ya gitu ya, Pak. sama instansi. Kalau memang berbeda ya berarti oh boleh nanti Senin depan di-share format Excel hasil downloadnya aja, nggak usah yang ada isinya. Siap, Pak. Ya nanti di-share, oh Pak, seperti ini yang instansi pemerintah, mungkin itu akan sangat bermanfaat buat yang lain juga. Siap, Itu Pak siap, Pak. Rijal ya. Oke. Siap, makasih banyak, Pak. Ini ada Bu Anissa, kalau sudah tersubmit lapor, apakah bisa diedit bukti potongnya? Kalau bukti potong bisa diedit, masih bisa diedit. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang salah atau bahkan mau dihapus pun masih bisa.
Tapi nah jadinya kan harus pembetulan SPT-nya. Jadi diposting ulang. Selama ini seperti apa, Bu Anissa, ada kasus terkait harus diedit bukti potongnya? Mungkin bisa. Ada, Pak. Hmm, Ini sih, sempat kan pakai impor ya, Pak, ya, hmm, waktu itu. Nah, NPWP yang dimasukin itu ternyata bukan atas nama yang bersangkutan. Jadi ketika setelah diimpor, yang muncul di Oke. daftar itu nama yang lain gitu. Oh gitu. Nah, kalau itu kan berarti tinggal, tapi udah terlapor ya. Iya, sudah terlapor, Pak. Nah, kalau sudah terlapor sebenarnya nggak masalah. Konsepnya adalah berarti nanti bukti potong itu dihapus manual. Tadi kan ada dihapus. Kalau sudah terlapor berarti harus manual dihapusnya. Satu persatu maksudnya, satu persatu nggak bisa langsung massal dihapus gitu. Nah, dihapus, kemudian nanti diinput ulang, dibikin ulang bukti potongnya manual yang dihapus tadi. Jadi mungkin tidak perlu menggunakan yang impor. Jadi di input manual kemudian diposting ulang. Jadi konsepnya posting itu menarik data ke SPT. Nah, ternyata sudah ada SPT-nya, berarti postingnya adalah ke pembetulan. Yang sekarang diapain sama Bu Anissa? Yang salah tadi? Oh, belum Dibiarin atau saya enggak? ini, Pak, belum saya ganti. Kebetulan Oke. ini nanti apa? Nominal yang dipotong kan bakal sama, jadi nggak berpengaruh ke lebih bayar atau kurang bayar. Oh, itu bahaya kalau dibiarin. Iya, Kalau iya, dibiarin bahaya. Nanti masalahnya kalau ternyata angkanya lumayan, nah itu nanti masuknya ke ekualisasi sama ininya, sama bukti potong tahunannya nanti di Desember akan bermasalah. iya, Pak. Setelah ini mau diedit. Ya. Iya. Oke, jadi kalau seperti Makasih, itu ya Pak. bukan diedit lagi, itu dihapus ya, Ya, dihapus, dihapus. bikin ulang. Iya, Pak. Yes. Oke, Ya, oke terima kasih Bu Anissa. Jadi kita memperkaya kasus gitu ya. Kita coba lanjut. Itu PPh pasal 21 menarik karena tadi ada yang dari instansi pemerintah ya. Di PMK 231 di situ kan ada instansi pemerintah itu adalah bla bla bla. Nah, bisa jadi yang dimaksud Pak Rizal tadi termasuk bagian dari instansi pemerintah. Oke, sesuai agenda kita lihat agenda kita hari ini. Sudah jam 8. Berikutnya mungkin yang unifikasi sekilas ya, biar kita bisa ngejar berikut agenda SP2DK dan laporan keuangan. Saya akan coba sampaikan terkait DJP online ini, unifikasi. Oke, sama kurang lebih unifikasi itu dilapor, kemudian pelaporan. Di sini ada e-bupot unifikasi. Yang dulunya terpisah-pisah, pasal 15, 22, 23, 4 ayat 2, sekarang dijadikan satu, menjadi e-bupot unifikasi. Oke, saya klik dulu. Nah, untuk e-bupot unifikasi ini kita juga bisa mencoba seperti PPh pasal 21 tadi, kita bisa coba bikin di potongnya itu seperti apa. Jadi ini adalah dashboardnya, dashboard e-bupot unifikasi. Ada beberapa menu, di sini juga ada menu pengaturan. Kalau untuk yang pertama kali sama harus mengatur penandatangan terlebih dahulu. Saya agak percepat ya. Pengaturan, kemudian penandatanganannya. Nah, penandatangan nanti tinggal klik simpan. Ya. Kemudian nanti selanjutnya, terus bagaimana cara membuat bukti potongnya? Nah, untuk unifikasi ini kan
terdiri dari banyak ya, 4 ayat 2, 15, 22, 23. Nah, 4 ayat 2 sama 15 ini nanti ada dua mekanisme. Saya ulang. 4 ayat 2 dan 15 ini dia ada dua mekanisme. Satu dipotong, yang kedua setor sendiri. Contohnya PPH pasal 4 ayat 2 kan ada contohnya konstruksi, ada sewa tanah dan bangunan. Nah, ini di modul tentang PPH Potput kemarin itu kan harusnya sudah dipelajari ya. Jadi ada kondisi yang dia harus memotong PPH final, ada kondisi justru dia harus setor sendiri PPH finalnya. Sewa tanah dan bangunan juga sama. Nah, contohnya misalkan sewa tanah dan atau bangunan, misalkan ada mall di Jakarta, banyak mall. Ya, anggaplah ini mall ya, gede. Di dalamnya ada tenan-tenan. Nah, tenan-tenan ini kan ada yang PT, ya, badan ya, ada yang orang pribadi. Nah, pengelola mall ini kan PT juga nih, nah, badan. Ketika PT ini menyewakan ke sesama PT, maka PT penyewa ini dia statusnya sebagai wajib potong. Misalkan ini PT A, ini PT B, maka PT A wajib memotong PPH final atas sewa tenan ke PT B. Nah, kalau PT B ini menyewakan ke orang pribadi, maka OP ini bukan wajib potong. Bukan wajib potong. Nah, sementara penghasilannya PTB itu kan final. Nah, kalau nggak dipotong gimana? Maka si PTB wajib setor sendiri. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Sama kayak konstruksi. Konstruksi pun sama. Pasal 15 pun mirip. Ya, nggak sama persis. Pasal 15, contohnya pasal 15 itu pelayaran ya. Misalkan punya kapal laut, misalkan. Punya kapal laut bisa di-charter, bisa juga ini angkutan yang trayek gitu, bisa jadi trayek, bisa jadi disewakan. Nah, nanti kalau disewakan kemudian yang menyewa itu menyewa PT misalnya, mana sih? Jadi kemudian yang menyewakan ini PT B, ini PT A, ini yang punya kapal, misalkan kapal tongkang, PT A ini perusahaan batubara misalkan, kapal tongkangnya ini disewa oleh PT A untuk mengangkut batubaranya ke tempat tertentu. Nah, maka PT A akan memotong PPH pasal 15. Karena dia badan. Nah, kalau misalkan penyewanya bukan wajib potong, maka si PTB harus setor sendiri. Harus setor sendiri, jadi dari penghasilan yang dia terima dikalikan tarifnya, ketemu harus disetor sendiri. Kurang lebih seperti itu ya konsepnya ya. Kenapa di sini ada setor sendiri, sementara di sini untuk memotong pihak lain. Jadi yang ini berarti setor sendiri atas penghasilannya sendiri, penghasilan sendiri. Sementara ini adalah penghasilan orang lain, pihak lain, pihak lain. Nah, kalau misalkan bingung boleh ditanya lewat chat gitu ya. Jadi kalau setor sendiri ya berarti atas penghasilan saya sendiri. Jadi misalkan saya punya bangunan ruko 4 lantai, masing-masing lantai saya sewakan ke 2 PT, misalkan 4 lantai, ruko 4 lantai. Yang 2 ini disewa PT, yang 2 ini disewa OP. Nah, penghasilan saya yang dari PT ini maka sudah dipotong.
penghasilan saya sudah dipotong. Penghasilan saya yang dari OP belum dipotong. Belum dipotong. Nah, karena belum dipotong berarti harus setor sendiri. Ya. Jadi setor sendiri itu atas penghasilan saya sendiri. Tapi kalau yang dipotong berarti ini adalah pajaknya pihak lain gitu ya. Itu konsep dasarnya. Nah, saya lanjut. Jadi kalau setor sendiri ya gampang. Misalkan saya, dari ruko saya yang disewa orang pribadi, masing-masing 100 juta setahun misalkan. Berarti 200 juta. 200 juta dibayarnya sekali setahun. Periodenya. Oke. Ini PPh setor sendiri. Rekam. Nah, rekam surat setoran pajak. Jadi setelah saya bayar ya sudah tinggal dimasukkan NPWP-nya, tahun pajaknya 2024. Cek surat setoran pajak. Ya, pasti nggak ketemu karena ngawur ya. Oke, nanti akan muncul di sini, klik simpan, maka setor sendiri selesai. Dan kalau bukti potong, kalau misalkan saya ternyata harus ada penghasilan pihak lain, harus saya potong, berarti masuknya ke yang ini, rekam bukti potong. Sama konsepnya seperti yang pasal 21 tadi, berarti ini 2024, Oktober, pakai valid, ya, baru bisa lanjut ke berikutnya, karena kalau nggak valid ya bisa lanjut ke sini. Nah, di sini pilih kode objek pajak banyak banget. Ya, paling gampang ya, tinggal misalkan ini PPh pasal 23 atas pelatihan misalkan. Pelatihan. Nah, ini ada jasa pelatihan tanpa fasilitas. Penghasilan brutonya misalkan 20 juta. Otomatis 2%. Terus misalkan ada jasa apa ya, penelitian, ada nggak penelitian? Jasa laboratorium pengujian, kecuali dilakukan oleh lembaga. Terus teknik. Ya, sebenarnya penelitian tadi itu jasa teknik ya, misalkan penelitian, bukan penelitian, hasil laboratorium, misalkan pipa, ada yang jualannya pipa, misalnya jualan pipa ini untuk spesifikasi khusus, maka kan harus diteliti oleh laboratorium. Nah, jasa penelitian tadi, jasa laboratorium itu masuk ke jasa teknik, gitu ya, misalkan jasa teknik ini ya. Berikutnya, daftar dokumen. Ini dokumennya misalkan invoice, nomor dokumen invoice-nya tanggal 1 Oktober. Tambahkan. Kemudian berikutnya, nah cukup sampai di sini, jangan disimpan. Bagi pengurus. Ya. Nah, kalau untuk yang unifikasi cukup sampai di sini, jangan diklik simpan, karena di sini ada pernyataan ya, ada pernyataan dan setiap tindakan di website pajak.go.djp online ini semuanya terekam di server. Jadi kalau mau belajar ya cukup sampai di sini. Kemudian nanti kalau sudah tinggal klik posting. Ini ya, posting, sama konsepnya posting itu berarti semuanya sudah terekam
maka bukti potongnya kita tarik ke format SPT-nya. Oke. Kalau sudah diposting, tinggal klik SPT masa. Oh, sorry, tadi juga ada format impor. Jadi kalau mau masuk ke impor, tinggal diklik impor sini, kemudian ambil format impornya. Nih, untuk format Excel dapat mengunduhnya di sini. Oke, karena waktu sudah bersetengah 9 ya, jadi saya tidak lanjutkan ke format Excel kurang lebih sama, jadi tinggal kita pindahkan kalau kita sudah punya kertas kerja. Dan SPT masa, penyiapan SPT masa. Oke. Nah, SPT siap kirim ini tidak perlu ya, jangan ya. Jadi kalau posting tadi kalau sudah bikin bukti potong kemudian posting jadinya di sini, munculnya di sini. Ini nggak bisa dihapus. Walaupun sebenarnya cuma draft ya, kalau nggak bisa dihapus kan agak mengganggu ya. Jadi jangan dilanjutkan ke sini. Kemudian nanti tinggal kirim sini, kirim SPT. Oke. Kurang lebih itu untuk yang EBUPOT unifikasi. Kalau misalkan ada diskusi boleh 5 menit lah. Pak Tegar, tanya lagi Pak. Boleh. Untuk unifikasi yang PPN Pak, Unifikasi PPN nggak ada. nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oh, Jadi unifikasi itu hanya PPH ini nih. Jadi hanya terbatas PPH ini. kalau PPN masuknya kemana ya Pak? PPN masuknya ke e-faktur, Pak. Ini yang baru ya Pak? Oh, Soalnya yang baru yang mana maksudnya? maksudnya enggak, saya formatnya Oh, beda saya paham, juga saya ya. paham. Saya jadi Saya paham, bingung. saya paham. Saya paham, Ya, saya paham. Maksudnya Pak Rizal ini justru menegaskan bahwa DJP online-nya instansinya Pak Rizal itu berarti instansi pemerintah. Nah, ya Pak. kenapa? Karena di situ ada unifikasi PPN. Betul Pak. Maksudnya PPN itu PPN PUT gitu ya. Iya Pak. Kan kita Ya, WAPU nih Pak. ya betul. Nah, jadi kalau berarti memang benar instansi pemerintah itu ya. Jadi Siap. pasti DJP online akan berbeda, DJP online instansi pemerintah dan umum. Nah, nanti kalau WAPU pasti nanti ada PPN pemungut, karena untuk instansi pemerintah punya kewajiban. Jadi kalau PPN itu kan seharusnya konsep PPN kan indirect subtraction method, terus dia pajak tidak langsung, gitu ya. Ini masih ingat lah ya. Nah, konsep PPN seperti ini, pajak tidak langsung. Artinya PPN kan pajak atas konsumsi, pajak atas konsumsi. Berarti seharusnya yang menanggung beban PPN itu adalah konsumen. Ini sudah dijelaskan di PPN ya. Betul, Pak. Seharusnya yang menanggung adalah konsumen. Nah, tetapi dalam konsep indirect subtraction method, konsumen memang menanggung PPN-nya secara penuh, misalkan PPN-nya 100.000 ya, tapi tidak disetor ke negara, tetapi dititipkan melalui PKP. Nah, ini idealnya seperti ini. Tapi ada kondisi-kondisi tidak ideal, jadi ini withholding ya, jadi dititipkan ke PKP. Nah, tetapi ada kondisi-kondisi yang sesuai kebijakan pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara, ya. Jadi ada lawannya dari pajak tidak langsung, itu kan pajak tidak langsung berarti dititipin gitu ya. Lawannya adalah self impose. Nanti ini ya. Oh,
Ini self-impose itu berarti pembebanan pada dirinya sendiri. Jadi contohnya bendahara tadi, instansi pemerintah. Instansi pemerintah ketika melakukan pembelian di atas 2 juta, ya, di atas 2 juta pembeliannya, maka PPN dia kan sebagai konsumen, instansi pemerintahnya sebagai konsumen, sekaligus dia sendiri yang harus menyetor ke negara. Jadi instansi pemerintah ini dia terutang PPN dan dia sendiri yang harus setor. Itu namanya self-impose. Dia dibebankan atas dia sendiri, baik PPN-nya maupun penyetorannya. Jadi bukan pajak tidak langsung. Nah, ketika si instansi, kenapa ini tulisannya? Ketika, ini. Ketika instansi pemerintah ini menerima faktur, kodenya 02 di depannya, maka instansi pemerintah ini wajib setor PPN-nya sendiri. Padahal kan seharusnya dititipin ke PKP. Tapi karena kode 02 ini motong jalur yang seharusnya, jadi isi instansi pemerintah setor sendiri PPN-nya. Nah, setor sendiri ini menimbulkan kewajiban lapor yang lain itu. Jadi instansi pemerintah harus melaporkan SPT PPN namanya PUT. Biasanya masih 1107 PUT gitu. Kalau yang umum yang kita belajar e-faktur kemarin itu kan PPN-nya SPT-nya adalah 1111. Ini berlaku dari 1 Januari 2011. Kalau untuk instansi pemerintah ada yang 1107, ada yang 1108 PUT. Berarti benar Pak Rizal itu DJP online-nya adalah untuk instansi pemerintah. Clear berarti ya? Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, oke, saya cukupkan untuk diskusi yang Ibu Pot unifikasi ya. Kita lanjut, Ibu ya. DJP online. Sedikit lagi, DJP online masih bisa sampaikan lagi. Oke. Sekarang saya akan mengenalkan menu layanan. Menu layanan ya. Jadi selain lapor, selain profil, juga ada menu layanan yang bisa diakses di DJP online ini. Oke, ini banyak macam-macam, ada pemindah bukuan. Pemindah bukuan ini kalau misalkan ada pembayaran yang mungkin kodenya salah, yang sering ketukar itu PPh pasal 21 sama PPN. Karena kalau PPh 21 itu 41121, kalau PPN 411211. Ini sering ketukar. Ketika salah kode gimana caranya? Ya berarti tinggal dipindah buku. Atau kan kelebihan setor yang terutang 100, yang dibayar 120. 20-nya bisa dipindah buku. Nah, ini bisa menggunakan layanan IPBK. Nah, jadi tinggal input permohonannya. Tapi untuk IPBK ini syaratnya adalah pembayaran yang mengambang, masih belum nyangkut ke pelaporan apapun. Kalau sudah dia nyangkut, pernah dilaporkan NTPN-nya di pelaporan, salah satu pelaporan, maka tidak bisa IPBK, harus manual PBK-nya. Nah, tinggal diisi di sini. NTPN-nya berapa, diisi. Nanti akan cari, kemudian muncul datanya. Nah, dipindah bukukan dari datanya nanti akan muncul kepada tinggal diisi. File lampiran, dengan ini saya nyatakan tunduk dan seterusnya, simpan. Nah, baru nanti akan diproses, kita bisa melakukan monitoring. Oke, itu untuk IPBK. Lanjutnya ada yang banyak digunakan, contohnya misalkan info KSWP. Saya klik ya, info KSWP. Ini contohnya mau bikin surat keterangan fiskal, SKF, biasanya untuk ikut tender misalkan. Untuk ikut tender harus punya SKF.
Nah, ini ya IKSWP, konfirmasi status wajib pajak. Untuk keperluan SKF, ini boleh dicoba nggak aman ya, NGDA. Ini untuk SKF misalkan untuk yang aman itu lainnya masih lainnya. Oh, ini pelayanan atau kegiatan lainnya yang mensyaratkan surat keterangan fiskal. Cetak SKF. Pernah cetak ulang ya. Nah, dulu sebelum masuk ke layanan web seperti ini, SKF itu tahun 2018 itu syaratnya banyak, ya, cetak permohonan tertulis, formulir yang harus dilampirkan banyak, prosesnya paling lambat 15 hari kerja. Jadi zaman dulu 2018 sering dikejar-kejar, Pak tolong dipercepat, ya nggak bisa, apanya yang mau dipercepatnya. Ya sekarang begitu masuk web ternyata bisa real time, bahkan malam segini pun saya sudah berhasil download SKF saya. Itu ya. Biasanya SKF-nya gagal, nah biasanya karena masih ada utang pajak nih. Ada STP, mungkin STP-nya dikirim kantor pajak nggak nyampe gitu ya. Langsung konfirmasi saja ke kantor pajak, saya masih ada tunggakan apa. Nah, oke. Terus ini ada pertanyaan, menu PBK tadi digunakan untuk semua jenis pajak? Betul, semua jenis pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau administrasinya selain Direktorat Jenderal Pajak tentunya nggak bisa. Contohnya SSPCP gitu ya. SSPCP itu kan gandingannya pemberitahuan impor barang, PIB. PIB dan SSPCP itu dokumennya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ya tentunya nggak bisa kalau yang bukan diadministrasikan di DJP. Sepanjang itu administrasinya ada di Direktorat Jenderal Pajak bisa menggunakan IPBK. Apapun itu bisa. Ada dua istilah PBK nanti. Ada PBK biasa, PBK pemindah bukuan ya, PBK biasa ini biasa ini maksud saya ke diri sendiri. Misalkan saya bayar buat saya ternyata salah kode, saya PBK ke jenis pajak yang lain. Bisa juga istilahnya namanya PBK kirim. Biasanya konsultan-konsultan ini. Nah, mau bayar PPh pasal 25-nya PTA, salah. NPWP-nya pakai PTB gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan kirim. Jadi dari NPWP A menjadi NPWP B itu namanya PPK kirim. Bisa semua. Oke, layanan masih banyak sebenarnya layanannya. Di sini ada ISKD. ISKD itu kalau ada dari luar negeri yang mau memanfaatkan tax treaty-nya dengan Indonesia, mereka harus menyediakan SKD. Misalkan perusahaan di Indonesia mau lawan transaksinya dari luar negeri. Nah, dari luar negeri, misalkan dari Singapura, dia tidak mau dipotong PPh di Indonesia karena dia baca di tax treaty Indonesia tidak berhak memajaki. Nah, dia butuh SKD. SKD-nya nanti akan diminta dari otoritas perpajakan di Singapura. Nah, kemudian nanti direkam di sini. Direkam di SKD. Siapa yang merekam? Siapapun boleh. Tapi dia perekam pertama akan bertanggung jawab. Contohnya misalkan ada WB atau subjek pajak dari Singapura ngasih tolong dong Tegar diinputkan SKD saya gitu. Saya bisa sebagai orang pribadi saya bisa. Misalkan menitin dan seterusnya diisi. Nanti outputnya apa? Outputnya adalah bukti rekam, bukti perekaman SKD.
Nah, ini bisa digunakan untuk memanfaatkan tax treaty dengan pemotong pajak siapapun. Nah, jadi perekam pertama bertanggung jawab penuh dengan kebenarannya. Jadi kalau yang saya terima pertama, saya input, biasanya bertanggung jawab atas kebenaran perekaman SKD ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk DJP online. Banyak fitur tersembunyi, tapi mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Kalau ada pertanyaan, mungkin 2 menit sebelum kita beralih fokus. Ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, saya sambil mempersiapkan slide berikutnya. Tuh, ini lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, karena semakin mendekati jam 9. Nah, ini materi terkait sebenarnya adalah SPT tahunan yang mau saya sampaikan sebenarnya. Tapi untuk mengantar ke SPT tahunan, saya coba ambil putar jauh ya dari SP2DK. Kita coba dulu, jadi setelah dari PP pasal 21 tadi, kita akan beralih fokus, jadi saya coba intermezzo dulu, yang ringan-ringan aja. Ya, saya akan cek obrolan terbaru dari netizen terkait SP2DK. Saat tenani, mosok cah anyaran baru 3 hari sudah di SP2DK. Oke, ini berarti ada pegawai baru ya, pegawai baru, staf akunting, misalnya staf pajak, baru masuk 3 hari sudah harus menghandle SP2DK gitu ya. Nah, ini. Ke orang begini, pegawai pajak mana berani, giliran pengusaha yang sekarang lagi morat-marit dikirim SP2DK. Buat tahun buku 2010-2011 ini salah ini. Kemungkinan 2020-2021 ini ya. Oktober mau lewat hari ketiga, semoga sisanya baik-baik saja harinya. Sesimpel gak dapat SP2DK udah cukup berbahagia sekali ya. Oke. Kemarin KPP bisa stop ngeluarin SP2DK dulu nggak sih? Ini dia. Oke. Nah, jadi kalau yang belum pernah dapat SP2DK jadi makin penasaran ya. Apa itu SP2DK? Slide ini saya buat karena ada wajib pajak ya yang nanya, Pak, gimana sih Pak cara biar nggak dapat SP2DK ya? Kayak tadi, bisa nggak sih di stop SP2DK, itu menghindari SP2DK lah istilahnya. Disederhanakan menghindari SP2DK. Apakah bisa? Nah, ini diskusi yang menarik. Akhirnya saya coba buatkan slide ini untuk menjelaskan gitu ya. Nah, SP2DK itu adalah singkatan dari surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Nah, asal usulnya ya, kalau mau ngambil jauh, yaitu dari kewajiban self-assessment. Jadi kalau pajak di Indonesia kan ada official assessment ya, official, ada self-assessment. Official ini berarti negara yang menetapkan pajaknya. Contohnya PBB perkotaan, kemudian kendaraan bermotor, pajak kendaraan,
ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, kalau yang PPH, PPN Bea Materai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sifatnya adalah self-assessment. Ini PPH, PPN, Bea Materai. Nah, apa sih self-assessment? Berarti wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Nah, dengan self-assessment, pelaporan dari wajib pajak itu dianggap benar sampai nanti diuji kepatuhannya. Nah, jadi ada di ketentuan pajak ada wajib pajak itu harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar, lengkap, dan jelas. Nah, itu yang akan diuji. Nah, DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Berarti sebenarnya dasar dari pengujian kepatuhan adalah harusnya idealnya adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain. Tapi dalam prakteknya, pengujian kepatuhan itu bertahap, bertingkat. Pengujian kepatuhan itu merupakan konsekuensi logis dari self-assessment. Self-assessment kan wajib pajak lapor sendiri dan seterusnya. Hitung sendiri, bayar sendiri, dianggap benar sampai diuji kepatuhan. Nah, pengujian kepatuhan itu bertingkat. Paling bawah levelnya adalah penelitian. Di atasnya ada pemeriksaan, di atasnya lagi paling atas adalah penyidikan. Pemeriksaan ini maksimal 5 tahun. Kalau penyidikan bisa sampai 10 tahun. Oke. Nah, penelitian ini gerbang menuju pemeriksaan. Nah, jadi penelitian ini outputnya adalah surat klarifikasi, yaitu surat permintaan penjelasan data dan tangan. Kalau nanti terklarifikasi, jadi nanti ada 3 jenis. Kalau semua terklarifikasi dan tidak ada pajak yang harus dibayar, ya sudah, close. Bisa jadi terklarifikasi masih ada pajak yang harus dibayar. Pajak yang masih harus dibayar. Tapi terklarifikasi dan bersedia melakukan pembetulan gitu ya. Nah, kalau tidak terklarifikasi atau sudah jelas tidak bisa mengelak tetapi tidak mau bayar, maka ini akan diusulkan naik ke level berikutnya. Bisa ke level ke sini. Apa sih yang bisa diusulkan ke penyidikan? Ya, yang penyidikan berarti dia ada tindak pidana perpajakan. Macam-macam ya. Tapi saya akan sampaikan ke forum ini, bahasa saya dosa pajak ya, dosa pidana pajak yang sangat sulit untuk diampuni, yang dosanya besar banget di bidang perpajakan adalah potong atau pungut tapi tidak setor. Nah, ini dosanya besar banget ya. Contohnya gimana? Oh, saya sudah transaksi dengan PT A nilainya 10 miliar, ada PPN-nya 1 miliar misalkan. Berarti dapat duit 11 miliar. 1 miliarnya harusnya kan disetor ke negara ya, PKPM. Nah, 1 miliarnya ternyata nggak disetor ke negara, ditahan. Ini diputar lagi, putar lagi terus. Nah, lama-lama keenakan, nggak ada duitnya, udah jadi mobil, udah jadi macam-macam gitu ya. Nah, terus, nah itu, padahal sudah memungut PPN, tetapi tidak disetorkan. Atau ini juga, contohnya PPH pasal 21 juga bisa. Sudah potong gaji dari karyawannya, kemudian bikin bukti potong, berarti bukti potong itu berarti memang sudah menyatakan bahwa penghasilan karyawan sudah saya potong. Ternyata nggak pernah lapor PPH pasal 21. Nah, ini juga potong tidak setor. Itu sangat cepat bisa diusulkan penyidikan. Apa bedanya penyidikan sama pemeriksaan? Prosesnya
yang melakukan pemeriksaan atau penyidikannya itu juga berbeda, dan tentunya sanksinya. Sanksinya lebih gede di penyidikan. Nah, jadi seperti itu. Paling bawah adalah penelitian. Apa sih yang diteliti gitu ya? Yang diteliti, kewajiban pajaknya siapa, tergantung. Jadi intinya pengujian kepatuhan itu adalah konsekuensi logis dari sistem self-assessment. Nah, jadi kalau akhirnya saya sampaikan, itu konsekuensi logis dari self-assessment. Jadi ya SP2DK tidak akan bisa dihindari. Ya. Tetapi yang bisa adalah dilakukan antisipasi. Antisipasinya apa? Antisipasinya ya kita melaporkan dua hal ya kemarin yang saya sampaikan, laporkan sesuai keadaan sebenarnya, yang kedua laporkan sesuai kewajarannya. Artinya kita harus laporkan dengan hati-hati, kemudian bolak-balik saya sampaikan ekualisasi, jadi omsetnya PPN, omsetnya laporan keuangan, dan data laut transaksi ini harusnya match, gitu ya. Ketika ada yang berbeda, ya berarti kan harusnya identik, ternyata kok beda, berarti itu perlu diklarifikasi. Terus kemudian diekualisasi. Ada biaya gaji 1,4 miliar, tapi yang dilaporkan di SPT masa 21 hanya 500 juta. Nah, itu nggak equal, harusnya equal, jadinya nggak equal. Nah, itu jadinya nanti akan diteliti, diklarifikasi lagi. Nah, makanya kalau misalkan kita yang muslim ya, biasanya kita familiar dengan kalimat hisab diri terlebih dahulu sebelum nanti dihisab di akhirat ya. Hisab itu kan dihitung, maksudnya dihitung evaluasi diri ya, dihitung diri sendiri dulu di dunia sebelum nanti dihitung oleh yang maha menghitung gitu ya. Kalau di pajak ya saya mengikuti analogi itu, tidak ada salahnya kita mengekualisasi sendiri SPT sebelum diekualisasi oleh KPP, jadi kita lebih siap. Makanya SP2DK bukan untuk dihindari, tapi kita persiapkan untuk antisipasi. Nah, nanti ekualisasi laporan keuangan itu seperti apa sih? Nah, kita jadi bisa lebih hati-hati ya, tidak bisa lebih comply, bisa lebih patuh gitu. Nah, macam-macam. Nah, kalau dapat SP2DK harus ngapain? Satu ya, balas dengan surat tanggapan sesegera mungkin. Karena batasnya SP2DK itu 60 hari. Harus selesai, bukan 60 hari ditanggapi ya. 60 hari harus selesai. Paling lambat 90 hari harus selesai. Karena ketika sampai batas waktunya ternyata belum selesai, maka dia membuka gerbang usulan pemeriksaan. Nah, siapkan dokumen yang memadai. Jangan ragu minta rincian kalau misalkan datanya belum jelas ke kantor pajak ya. Nah, terakhir nih, bukan terakhir, sampai nanti di ujung dari kegiatan SP2DK itu adalah berita acara. Nah, minta ke penelitinya, ke AR gitu ya, ke AR harus sampai dapat salinan berita acaranya, berita acara P2DKO berarti memang sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Kalau sudah dapat berita acara, sudah dibayar pajak yang seharusnya dibayar, bahkan sudah sampai pembetulan. Nah, kalau sudah sampai pembetulan, wajib pajak berhak minta diterbitkan SP3 P2DK. Nah, itu kurang lebih tentang SP2DK ya. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu 6 menit. Sambil nanti berarti lanjut ke minggu depan ya, untuk yang laporan keuangan ya. Jadi kita ini laporan keuangan asli, tapi nama wajib pajaknya sudah saya hilangkan, dan tahunnya jelas tahunnya juga bukan tahun ini gitu ya. Tahunnya juga sudah saya ubah, bukan tahun ini, tapi ini kondisinya asli.
Ini perusahaan jasa, ini perusahaan dagang, dan ini ada contoh daftar penyusutan aktiva. Ini sudah saya share kemarin. Jadi nanti kita coba dari perusahaan jasa. Apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya? Nah, nanti kita perhatikan pelan-pelan. Kalau sudah semua tadi ya ekualisasi, kita ekualisasi sendiri. Kalau sudah berhasil, ya sudah dilaporkan. Kalaupun ada selisih, enak, siap-siap. Nah, nanti dari kantor pajak akan menanyakan selisih-selisih itu, kita sudah siap. Bukan berarti semuanya harus equal, enggak. Nah, tapi karena waktu sudah jam 9, nggak mungkin saya teruskan, jadi kita lanjut nanti ke pekan depan hari Senin, insya Allah. Semoga lancar semuanya, sehat semua. Jadi kita bisa lanjut ke e-form SPT tahunan badan dan persiapan laporan keuangan. Lanjut nanti terakhir di Cortex. Oke, ada pertanyaan ya terkait SP2DK? Mungkin ada yang pernah dapat SP2DK? Malam Pak, iya saya pernah. Pernah dan sudah selesai? Sudah selesai, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi tahun pajak berapa, Bu? Tahun 2020. Tahun 2020 ya, karena memang mundur 5 tahun ya, mundur 5 tahun. Tapi nanti gini, ada pertanyaan, apakah semua wajib pajak akan diterbitkan SP2DK? Ini banyak yang nanya. Jadi posisi saya kan juga AR, kegiatannya juga pengawasan, penelitian. Ya. Sering ditanya, apakah semua wajib pajak akan dapat SP2DK? Kenapa kok saya dapat SP2DK? Tetangga saya usahanya sama, kayaknya nggak dapat tuh gitu ya. Biasalah itu di lapangan seperti itu. Nah, jawabannya adalah tidak semua akan di SP2DK. Kenapa? Karena keterbatasan SDM. Nah, terus kenapa saya di SP2DK yang sebelah enggak? Nah, itu ada namanya peta risiko. Peta risiko di sini. Bagi misalnya gini. Nah, siapa yang nanti akan ada sesuai resikonya? Oh, resikonya yang tinggi di sini. Nah, wajib pajak yang masuk ke sini itu akan jadi prioritas untuk diteliti, diuji kepatuhannya gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan sini? Rumusnya banyak banget. Salah satunya adalah selama 3-5 tahun berturut-turut tidak pernah diuji kepatuhan, baik itu SP2DK maupun pemeriksaan itu. Nah, itu salah satu komponen. Jadi gimana cara menghindari ya? Kalau 3-5 tahun nggak pernah di SP2DK ya siap-siap berarti gitu ya. Siap-siap, tinggal datanya apa nanti. Jadi nanti ada prioritas. Memang tidak akan mungkin semua di SP2DK, tapi tinggal nunggu aja sih, tinggal nunggu. Jadi kita tidak bisa menghindar, ya dipersiapkan. Kadang-kadang malah SP2DK ini bermanfaat di pajak. Yaitu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk memperbaiki ke depan, terutama yang contohnya tadi di Twitter, pengusaha yang sudah rumit gitu ya, di SP2DK. Ya. Justru karena rumit itu di SP2DK biar nggak rumit lagi. Ya, kadang-kadang seperti itu, Ya, setelah di SP2DK, oh iya ternyata ini, oh iya ternyata itu ya. Oke. Nah nanti minggu depan kita akan coba bahas bagaimana cara hati-hati. Ya, tidak bisa kita hindari ini. Tapi kita bisanya adalah mengantisipasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, boleh gimana? Pak, maaf, waktu 1-2 yang laporan keuangannya tadi kan contohnya perusahaan jasa sama perdagangan ya tadi ya. kan. Oh ya, Iya. boleh kan minta contoh yang manufaktur, yang maksudnya Manufaktur. iya manufaktur supaya Ya. apa yang bisa kita antisipasi supaya manufaktur itu smooth gitu loh Pak. Semut. Oke. Maksudnya Jadi ya apa? paham. Saya paham. Cuman nanti dari perusahaan jasa
dan dagang ini sebenarnya nanti saya pengen membangun aware dari teman-teman di sini gimana cara hati-hatinya. Jadi ketika membuat laporan keuangan, ya jangan hanya pasrah, apalagi kalau yang ngerjain KAP ya, akuntan. Benar Pak, Dari KAP, yang nyusun laporan keuangan. Kenapa? Gimana Bu Zulfa? kemarin itu benar itu kata Bapak, karena waktu 2020 itu memang yang nyusun laporan keuangan itu KAP ya, Nah, tuh, konsultan. Jadi memang memang kita kenanya itu saat deekualisasi laporan SPT masa dan laporan laporan keuangan yang kita laporkan untuk ketahunan badan. Itu terdapat perbedaan laporan PPN. Jadi memang benar Pak, itu terjadi, saya alami sendiri. ya, jadi kalau, dan saya juga banyak mengalami itu karena saya menerbitkan salah satu penerbit ya SP2DK. Jadi ketika dapat ada wajib pajak yang laporannya audited KAP gitu ya, hampir semua yang saya hadapi yang sudah laporannya audited, ketika dipanggil staf accounting atau pajaknya, pertanyaan pertama saya, kamu udah baca laporan auditnya belum? Belum gitu ya. Karena apa yang bikin pihak lain dan dia belum pernah membaca laporan auditnya. Nah itu fatal. Makanya yang saya bangun di sini bukan mengajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan gitu yang perlu dipahami ya, tapi membangun aware bagaimana kita harus membaca laporan keuangan dan melakukan ekualisasi terlebih dahulu. Kalau ternyata laporan audit salah gimana? Ya itu tanggung jawabnya auditor, KAP, bukan tanggung jawab audit, KAP maksud saya. KAP itu kan hanya memotret, dia hanya memotret apa yang kita sampaikan ke KAP. Mereka cuma bertanggung jawab mencetak hasil fotonya. Nah, kalau ternyata ada yang berbeda dan kita bisa membuktikan itu hanya ternyata selisih. Ada itu, walaupun KAP ternyata masih bisa selisih. Ternyata KAP-nya loh itu yang kami potret, gitu. Itu yang kami potret. Jadi ya itulah yang kami dapatkan dari klien. Jadi bukan salah KAP-nya. Nah, tapi kalau bisa membuktikan ternyata tidak ada pembayaran dividen, gitu. Minta ke KAP-nya untuk restate. Walaupun ada biaya lagi nanti restate ke KAP gitu ya. Jadi nanti restate laporan keuangan yang hasil restate itulah yang kita pakai dasar untuk menghitung pajak gitu misalkan itu. Tapi fatalnya adalah banyak yang nggak baca laporan keuangan gitu Bu ya. Nah nanti di sini nggak akan saya sampaikan yang manufaktur karena tujuan saya adalah aware membaca laporan keuangan dan tipis-tipis coba mengekualisasi. Ya, nanti paham kok nanti minggu depan lah nanti kan saya sampaikan ini. Oh ternyata pokoknya di sini ini kan saya trigger di sini doang. Ini kan ada contohnya ini. Yang urusan dagang nggak saya kasih apapun. Ya nanti udah berasa kok nanti. Ini harusnya ini dan seterusnya. Gitu ya. Ini udah lewat 3 menit dari jam 9. Kalau tidak yang kemalaman. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut hari Senin. Insya Allah saya kembalikan ke hostnya Pak Karsito.